Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glia Mediarni, NIM 105641106119, kelas IP 4B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah ASEAN. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand, Bangkok, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Pembentukan ASEAN ini didirikan dan dilatar belakangi keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Kapan ASEAN dibentuk? ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Adapun latar belakang pembentukan ASEAN, yaitu adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi antara kekuatan militer negara-negara besar dan konflik antara negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga mempersulit pelaksanaan pembangunan. Semboyan ASEAN. Semboyan ASEAN adalah satu visi, satu identitas, satu masyarakat, atau one vision, one identity, on one community. Lagu kebangsaan ASEAN. Lagu kebangsaan ASEAN ialah The ASEAN Way yang diciptakan oleh Payom Valleypatakrah dan musiknya oleh Kittikul Sotpresik dan Sampo Tridong, ketiganya kebangsaan Thailand. Lagu ini dipilih melalui kompetisi yang diikuti oleh peserta dari 10 negara anggota ASEAN tahun 2008. Lokasi Sekretariat ASEAN. Sekretariat ASEAN berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A, Jakarta Selatan, Indonesia. Sesuai dengan persetujuan atau host country agreement antara pemerintah Indonesia dan ASEAN, pemerintah Indonesia menyediakan tempat bagi kantor baru Sekretariat ASEAN dengan mengibahkan gedung X kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Fungsi Sekretariat ASEAN: pertama, penghubung antar badan dan komite di ASEAN. Kedua, penghubung ASEAN dengan pihak eksternal termasuk organisasi internasional. Ketiga, pendukung pelaksanaan seluruh proyek dan kegiatan ASEAN secara lebih efektif. Dan pendanaan operasional Sekretariat ASEAN. Kegiatan operasional ASEAN dibiayai dari kontribusi setiap negara anggota. Mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN. Penyelesaian sengketa di ASEAN mengacu pada piagam ASEAN dan terkait dan traktat persahabatan dan kerjasama di ASEAN Tenggara. Untuk sengketa di bidang ekonomi, penyelesaiannya dilakukan secara protokol ASEAN tentang mekanisme peningkatan dan penyelesaian sengketa. Keketuaan ASEAN. Pada 2011, ketuanya ialah Indonesia, 2012 Kamboja, 2013 Brunei, 2014 Myanmar, 2015 Malaysia, 2016 Laos, 2017 Filipina, 2018 Singapura. Piagam ASEAN adalah kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang mengikat seluruh negara anggota ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status hukum atau legal personality. Pemberlakuan Piagam ASEAN.
Piagam ASEAN ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh 10 kepala negara atau pemerintah negara anggota ASEAN. Piagam ASEAN mulai berlaku efektif tanggal 15 Desember 2008 setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. 5 orang yang mewakili negara pemerintahan di Asia Tenggara yang menandatangani deklarasi Bangkok, yaitu Menteri Luar Negeri Filipina Narcisco R. Ramos, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Menteri Luar Negeri Thailand Tan Koman, Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia Tun Abdul Razak, dan Menteri Luar Negeri Singapura Raja Ratna. Adapun sekilas tentang ASEAN, yaitu pertama, latar belakang pembentukan ASEAN. Yang kedua, transformasi menuju masyarakat ASEAN. Yang ketiga, struktur organisasi ASEAN. Yang keempat, Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia. Yang kelima, Pusat Studi ASEAN. Adapun karakteristik pilar masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Committee atau APSC 2009 sampai 2015, yaitu pertama, masyarakat yang berdasarkan hukum yang berbagi nilai dan norma. Kedua, kawasan yang kohesif, damai, stabil, dan berdaya tahan dengan berbagai tanggung jawab keamanan secara komprehensif. Yang ketiga, kawasan yang dinamis dan outward looking dalam dunia yang semakin menyatu dan independen. Adapun isu-isu politik keamanan ASEAN, yaitu keamanan kawasan, pemberantasan kejahatan lintas negara, keamanan maritim, hukum dan HAM. Prakarsa dan capaian Indonesia. Pertama, Laut Cina Selatan. Indonesia senantiasa mendorong finalisasi Code of Conduct in the South China Sea atau COC dan terus berkontribusi positif dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di tengah perkembangan dinamika global. Kedua, South Asian Nuclear Weapons Free Zone. Penandatanganan protokol traktat CAE-NWVZ oleh negara pemilik senjata nuklir merupakan salah satu prioritas utama Indonesia di ASEAN. Ketiga, upaya pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan. Indonesia secara aktif terlibat dalam upaya untuk memajukan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan melalui permajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. Keempat, pembangunan arsitektur kawasan. Menyikapi berbagai inisiatif yang mengemuka di tengah dinamika yang terjadi di kawasan, Indonesia akan terus berperan proaktif agar kepentingan nasional tetap dapat dikedepankan di tengah upaya memimpin proses pembentukan arsitektur keamanan di kawasan. Kelima, penguatan kerjasama penanganan ilegal, import and unregulated fishing. Indonesia telah memprakarsai pengajuan draft ARV Statement on Cooperation to Prevent untuk disajikan oleh para Menteri Luar Negeri ARV. Draft ini merupakan outcome dari ARV Workshop on Improving Fisheries. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA merupakan bagian utuh dari 3 pilar masyarakat ASEAN yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Adapun elemen sentral MEA yang menjadi pilar MEA 2025 adalah pertama, ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh. Kedua, ASEAN yang berdaya saing inovatif dan dinamis. Ketiga, peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral. Keempat, ASEAN yang tangguh
inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat. Dan kelima, ASEAN yang mengglobal. Cara mewujudkan masyarakat ASEAN. Untuk mewujudkan masyarakat ASEAN telah menyusun cetak biru dan ketiga pilar masyarakat ASEAN. Cetak biru masyarakat ASEAN itu merupakan pedoman arah pembentukan masyarakat ASEAN di 3 pilar yang berisi serangkaian langkah aksi atau action line yang harus dilakukan menuju terbentuknya masyarakat ASEAN secara resmi, berlaku mulai 31 Desember 2015. Visi Masyarakat ASEAN 2025. Kami kepala negara atau pemerintahan mewakili seluruh rakyat negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara hari ini berkumpul bersama dalam konferensi tingkat tinggi ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia untuk merayakan pembentukan masyarakat ASEAN 2015 secara resmi dan merumuskan visi Masyarakat ASEAN 2025. Kedua, kami mengingat kembali visi ASEAN untuk menciptakan masyarakat yang terintegrasi, damai, dan stabil dengan kesejahteraan bersama. Ketiga, kami merasa senang dengan perkembangan positif yang telah dicapai sejak tahun 2009 dalam mengimplementasikan peta jalan masyarakat ASEAN yang terdiri atas cetak biru masyarakat politik keamanan ASEAN. Yang keempat, kami bertekad untuk mengonsolidasikan masyarakat kami dan membangun dan memperdalam proses integrasi untuk mewujudkan suatu masyarakat ASEAN yang berdasarkan pada aturan berorientasi pada rakyat. Kelima, kami mencita-citakan suatu masyarakat yang berdamai, stabil dan tangguh dengan kapasitas yang tinggi untuk merespon tantangan secara efektif. Keenam, kami menggarisbawahi bahwa agenda PBB 2030 untuk pembangunan berkelanjutan saling melengkapi dan dengan upaya pembangunan masyarakat ASEAN guna meningkatkan standar hidup rakyat. A. Masyarakat yang berbasis aturan berorientasi pada rakyat, berpusat pada rakyat. Pertama, mematuhi dan menunjukkan prinsip-prinsip dasar ASEAN, nilai-nilai dan norma-norma bersama serta prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perilaku hubungan secara damai. Yang kedua, memajukan kesadaran mengenai masyarakat yang berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat. Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap sistem politik, hukum, budaya, dan sejarah negara anggota ASEAN. Memperkuat demokrasi, tata kelola yang baik, penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar serta pemberantasan korupsi. Menanamkan budaya integritas dan anti korupsi dan mengarusutamakan prinsip-prinsip terkait ke dalam berbagai kebijakan dan praktik masyarakat ASEAN. Kawasan yang damai, aman, dan stabil. Pertama, memperkuat kemampuan ASEAN untuk menangani tantangan yang ada yang mulai mengemuka. Kedua, memperkuat peran pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN atau ADMM dalam dialog strategis mengenai isu-isu pertahanan dan keamanan serta kerjasama praktis, serta meningkatkan sentralitas ASEAN dalam proses pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus atau ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. Yang ketiga, memperkuat proses KTT Asia Timur. ASEAN Travel Infographics Chapter 1. ASEAN Overviews. Pertama, The Founding Fathers of ASEAN. Kedua, ASEAN Member States. Ketiga, ASEAN Motto. Keempat, ASEAN Economic Community. Kelima, The ASEAN Power. Keenam, The Ease of Doing Business in ASEAN. Ketujuh, ASEAN Competitiveness. Ke-8, ASEAN Dialogue Partner. Ke-9, ASEAN Region Human Development. Ke-10, Internet User in ASEAN. Chapter 2, ASEAN Travel Infographics.